Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Dibuka kitabnya halaman 125. Kita masih pembahasan bentuk-bentuk sesembahan selain Allah yang disembah oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi seluruhnya oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bahas sesembahan selain Allah yang mereka sembah, ada yang berbentuk nabi, ada yang malaikat, ada yang jin, matahari belum ya? Sekarang kita masuk ketiga bentuk sesembahan selain Allah atau bentuk kesyirikan yang disembah oleh kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya ada tiga bentuk ini. Yang pertama kemarin kita sudah bahas yang namanya Lata ya. Coba Anda share screen. Kita lanjutkan, review sedikit. Tiga bentuk hakikat sesembahan yang ada dulu zaman Nabi Muhammad SAW dan memang sampai sekarang pun masih ada bentuknya seperti itu hakikatnya. Yang pertama kita udah bahas yang namanya Lata ya teman-teman ya. Yang namanya Lata. Lata ini kita sifati adalah kuburan teman-teman. Kuburan. Jadi kuburan terus ditaruh tirai-tirai, dibuat bangunan di atasnya lalu dijadikan sesembahan. Itu Lata yang awalnya merupakan seorang laki-laki soleh yang mencampurkan, ini anak kasih tambahan faedah dari kitab nih. Lata adalah isim fa'il yang berasal dari kata lata yalut, yalutu yang artinya mencampur dengan samin, maksudnya membuat roti. Jadi dia mencampurkan samin dan memberikan kepada para jamaah haji. Dia orang soleh. Kemudian orang ini meninggal. Lalu orang-orang mendirikan bangunan di kuburannya dan dipasang tirai, lalu ada juru kuncinya. Selanjutnya mereka menjadikan kuburan tersebut adalah sesembahan selain Allah. Inilah yang disebut Lata. Jadi mereka meminta kepada Lata, mereka meminta kesembuhan, mereka melakukan mereka meminta kepada Lata semua yang seharusnya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kesyirikan, teman-teman. Jadi Lata kalau kita mau ingat bentuknya adalah kuburan ya. Dan kuburan ini dulu terletak di kota Taif, teman-teman. Jadi merupakan sesembahan penduduk kota Taif pada zaman dulu, sebelum mereka masuk Islam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang Uzza. Isam baca Sam, yang Uzza Sam. Yang dimaksud dengan Uzza adalah pepohonan salam atau jenis pohon yang bisa dipakai untuk menyamak, yang berada di lembah kurma yang berada di antara Mekah dan Taif. Di sekeliling pohon tersebut terdapat bangunan dan di sana diberi tirai. Uzza ini juga memiliki juru kunci. Di sana terdapat setan yang dapat berdialog dengan manusia. Namun sayangnya orang-orang bodoh menyangka bahwa yang berbicara adalah pepohonan itu sendiri atau bangunan yang ada di sekitarnya tadi. Padahal yang berbicara dengan mereka sebenarnya adalah setan yang ingin menyesatkan mereka dari jalan Allah. Inilah berhala orang Quraisy dan penduduk Mekah serta orang-orang di sekitarnya.
Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya Uzza ya. Lata udah jelas. Sekarang kita masuk yang namanya Uzza. Uzza ya, pakai ain. Jadi dia adalah sebenarnya Uzza ini hakikatnya adalah pohon, teman-teman. Pepohonan salam. Jadi jenis pohon yang biasa dipakai untuk menyamak kulit. Ya, jadi kulit yang disamak. Dan dia terdapat 3 batang pohon yang berada di lembah kurma yang berada di antara Mekah dan Taif. Di sekeliling pohon tersebut terdapat bangunan dan di sana diberi tirai. Nah, tuh bayangin. Jadi pokoknya apa-apa yang disembah selain Allah, mereka selalu jadikan ada bangunan di situ. Mereka lalu berikan tirai alias gorden di situ. Ya kan? Gordennya ada yang hijau, ada yang warna hitam, ya kan? Zaman sekarang juga teman-teman pasti lihat kan kenyataannya ada juga tempat-tempat seperti itu yang dikasih bangunan, dikasih tirai, ya kan? Dan Uzza ini juga punya juru kunci sebagaimana Lata. Jadi bahkan di sini terdapat syaitan yang dapat berdialog dengan manusia. Namun sayangnya orang-orang bodoh menyangka yang bicara itu pohon. Coba Anda tanya, mungkin nggak pohon, benda mati, bicara teman-teman? Coba kita manusia yang berakal, yang dikasih logika, yang S1 bahkan, ada yang udah doktor, ada yang udah S3. Kemarin Anda lihat di berita, ada seorang dokter, dia membeli lampu wasiat, bentuknya sih kayak, bentuknya kayak lampu jin yang di film-film dulu itu loh. Film Aladin kalau nggak salah kata Isam. Nah, jadi si dokter yang pinter, dokter pinter loh, membeli lampu itu dengan harga yang fantastis, 4,8 miliar. Bayangin, beli lampu, katanya ada jinnya nanti bisa, nah ini kan, ini akibat apa? Kurangnya bertauhid nih. Kalau memang itu misalnya lampunya bisa bicara, ya syaitan, gak mungkin lampunya bicara. Atau lampunya buatan Cina gitu, ada dimasukin chip gitu, yang bisa ada kayak robotnya bicara. Tapi kalau ngomong apa gak mungkin. Dokter loh teman-teman. Di sini ada yang dokter gak? Mungkin gak ada ya? Hah? Ya kan? Makanya ini dokter aja bisa ketipu. Karena apa? Udah gak dipakai lagi akalnya, logikanya. Masa benda mati bisa bicara? Kan gak masuk akal. Dan ini sama nih, si Uzza ini orang-orang percaya nih. Bahkan apa? Bicara benar-benar bahkan. Ini yang dibilang bisa bicara aja udah percaya, apalagi yang bicara benar-benar. Orang kita tuh ya ampun, gampang banget dibohongin. Anda nggak ngerti tuh ijazahnya, ya gimana ya? Malu gitu loh sama akal sendiri kan. Dan apa? Kalau Uzza ini yang bicara itu sebenarnya adalah setan yang ingin menyesatkan mereka dari jalan Allah. Tuh teman-teman tuh. Ada setan yang berbicara. Kalau ada di Indonesia nggak tahu dah. Yang pohon nggak bicara aja pada takut, pada yakin, apalagi yang bisa bicara gini, tambah udah pada ngikut kali semua. Nauzubillah. Tapi mudah-mudahan dengan belajar, dengan mencari tahu bedanya syirik dan tauhid, dengan menambah ilmu terus, bisa lebih paham. Kalau benda mati tidak akan memberi bahaya dan tidak akan memberi manfaat kepada manusia. Ya kan? Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung, semua permintaan dan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh kalau kita bertauhid tuh. Jadi nggak ada lagi tuh lewat depan pohon rumah Pak RT misi pohon. Kalau di Indonesia identik dengan pohon beringin ya. Kalau pohon salam tuh kayak pohon beringin nggak? Pohon besar juga kali ya. Dan biasanya mereka tuh pakai pohon-pohon yang rindang, yang besar ininya batangnya yang besar gitu, terus kadang terletak di halaman mana gitu, nanti ada seluruh jalan di antara 2 pohon gitu. Nanti kalau jalannya miring, matanya ditutup, pokoknya gitu-gitulah. Nanti pohonnya ini ada namanya, Ki siapa, ini Nyai siapa gitu, itu dibuat-buat aja. Nanti kasih sesembahan. Nggak ada lagi ya, insya Allah setelah belajar ini nggak ada lagi yang kayak gitu. Itu bentuk kesyirikan teman-teman. Bahkan yang Uzza ini
Bisa bicara dong pohonnya. Di sini kalau pohonnya bicara udah pada apa tuh orang-orang? Ya kan? Baru dikasih gosip-gosip aja udah langsung percaya. Makanya kita selalu belajar bertauhid dan kita memohon kepada Allah, karena bisa aja kita ini yang udah belajar bisa aja tergelincir, teman-teman. Jangan merasa aman. Kita belajar ini agar Allah ridho kita menjadi orang-orang yang bertauhid. Bukan biar gue biar pinter, jadi gue nanti bisa bedain karena gue tahu. Enggak. Kita belajar biar Allah izinkan kita memiliki ilmu untuk membedakan mana tauhid, mana syirik, dan dengan ilmu tersebut Allah ridho untuk kita menjadi orang-orang bertauhid. Itu yang penting. Jadi jangan bergantung sama diri kita. Lanjut ya. Nah, mana tadi? Dan ini adalah berhala orang Quraisy dan penduduk Mekah serta orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kalau yang Lata itu berhalanya penduduk Taif zaman dulu. Nah, kalau Uzza ini berhalanya penduduk Mekah zaman dulu, ya. Lalu menurut kitab As-Sirah karangan Ibnu Huzaim bahwa di perang Uhud Abu Sufyan pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Dia bilang gini, kami memiliki Uzza sedangkan kalian tidak. Nah tuh bayangin. Si Abu Sufyan bilang gitu tuh sebelum masuk Islam ya. Nabi berkata, jawab dia. Nabi Muhammad SAW ngomong kepada sahabat, jawab dia, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat mengucapkan kembali, ya Rasulullah SAW, apa yang akan kami jawab kepada mereka, kepada dia, katanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jawab kepada dia, katakan bahwa kami memiliki Allah sebagai penolong dan kalian tidak. Tuh, udah tuh, betapa powerfulnya tuh kata-kata tuh. Dibilang, kami punya Uzza, katanya orang-orang musyrik. Kalian nggak punya. Rasulullah SAW suruh jawab dong, kami punya Allah sebagai penolong, kalian nol. Kalian nggak punya apa-apa. Bayangin teman-teman. Tuh orang bertauhid tuh. Jadi kalau misalnya besok, misalnya namanya siapa? Fulana, besok kan bulan depan mau nikah ya. Mulai sekarang puasa mutih ya, biar nanti pucat mukanya pas lagi mau lahiran. Pas lagi mau nikah, nanti di pelaminan biar pucat mukanya. Puasa mutih. Kalau orang bertauhid bilang gitu, ya maaf itu bukan tuntunan agama Islam dan itu merupakan suatu kemusyrikan. Kita hanya memiliki Allah sebagai penolong. Jangan ibunya dibilang, aku memiliki Allah sebagai penolong, ibu tidak, bubar itu pernikahan tuh. Enggak ya, jangan bilang gitu sama ibu sendiri. Bilang sama ibu, Bu maaf, Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Orang Islam itu memiliki Allah sebagai penolong. Dan orang musyrik tidak. Dan puasa mutih adalah bentuk kemusyrikan. Karena mengharapkan pertolongan daripada selain Allah. Dari benda-benda goib. Ya kan? Gitu bilangnya sama ibu. Bahasanya dienakin dikit itu loh. Ya. Oke lanjut. Yang dimaksud manah adalah batu besar yang diukir yang berada di pegunungan Qudaid terletak di antara Mekah dan Madinah. Berhala inilah yang dimiliki oleh penduduk Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Mereka dulu sering mendatanginya untuk berhaji. Mereka menjadikan manah ini sebagai sesembahan selain Allah. Inilah 3 berhala besar yang dimiliki orang Arab terdahulu. Allah berfirman mengenai 3 berhala. Baik, nah Lata udah kita bahas, Uzza udah kita bahas, sekarang yang ketiga, manah. Ini bentuk yang ketiga. Satu bentuknya batu Lata bentuknya kuburan, lalu Uzza bentuknya pohon, dan manah adalah bentuknya batu, ya. Batu besar yang diukir. Yang berada di pegunungan Qudaid terletak di antara Mekah dan Madinah. Nah, kalau yang manah ini, teman-teman, dijadikan sesembahan oleh para penduduk Madinah pada zaman dulu. Mereka sering mendatanginya untuk berhaji bahkan. Jadi kalau berhaji mereka melakukan tawaf mengelilinginya. Berhala inilah yang dimiliki oleh penduduk Khuz'ah, Aus, dan Khazraj. Dan ini adalah tiga berhala terbesar yang dimiliki orang Arab dahulu. Dan Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu, dan ada di salah satu kitab juga, Ana belum melakukan penelitian mana yang ini yang lebih sahih, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu setelah beliau masuk ke Islam untuk apa? Untuk menghancurkan batu manah ini. Ana kadang kalau lagi belajar gini, Ana suka mikir gimana ya kalau Ana yang disuruh Rasulullah SAW untuk pergi ngancurin benda-benda kesyirikan. Wah, Ana senang banget kali ya. Karena apa ya? Karena kita berusaha kembalikan orang ke tauhidnya lagi. Itu makanya yang bikin Ana semangat gitu. Kita belajar gini nih semangat. Karena untuk menghilangkan, untuk kalau teman-teman tahu, Ana tahu, kita bisa belajar, kita mengerti, kita pahami, kita bisa jadikan modal untuk menjauhkan diri dari kesyirikan, dan Allah ridho, dan Allah berikan rahmatnya kepada kita. Insya Allah enak kita hidupnya di akhirat nanti. Tapi kalau kita masih bercampur secara nggak nggak sadar gitu, dan tidak pernah berdoa, nauzubillah, dan meninggal tanpa sadar, ternyata ya yang dulu miss Ana lupa kalau Ana ternyata masih pakai susuk dan Ana nggak tahu itu syirik misalnya, kayak gitu kan rugi. Dan kita bahas yang ketiga ini, yang manah ini, batu teman-teman. Sekarang Ana tanya, banyak gak zaman sekarang Lata, wa Mana, wa Uzza zaman now? Banyak. Teman-teman Google aja batu yang disembah, pasti ada tirainya, ada bangunannya, ada juru kuncinya. Coba teman-teman Google juga Lata zaman now, nggak usah keywordnya bukan Lata zaman now ya, tapi kuburan yang disembah misalnya. Nanti akan muncul juga tuh juru kuncinya, tirainya, bangunannya, orang-orang yang duduk di sekitarnya. Coba teman-teman juga Google, ya kan? Udah masuk di Google semua ini, ya kan? Uzza, pohon yang disembah. Nanti akan terlihat tuh ada orang-orang yang bahkan mungkin ada yang pakai hijab juga, pakai jilbab, pakai peci, duduk di samping batu, di samping pohon. Bahkan dulu ada yang jadi Ka'bah itu kadang suka diambil-ambil batunya, dibawa pulang ke kampungnya buat tawaf sekelilingnya, karena mereka berpikir zaman dulu itu susah untuk pergi ke Ka'bah. Jadi mereka ngambil batu sebagian dan tawaf sekelilingin batunya pas di kampungnya. Tuh teman-teman. Karena apa? Karena semua dengan logikanya, dengan pikirannya, nggak balik ke dalil. Kita beragama sesuai dalil, bukan kata si nenek moyang. Bukan karena tradisi, bukan menurut pikiran kita benar. Gawat kalau kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah 3 berhala terbesar yang dimiliki oleh orang Arab terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai 3 berhala ini. Maka afara'aitumul lata al-uzza afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Maka apakah patut kamu, wahai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza serta Manah? Surat An-Najm ayat 19-20. Teman-teman silakan buka di Qur'annya. Lihat secara sendiri. Mudah-mudahan Qur'annya ada artinya ya. Lebih bahagia lagi Anda kalau misalnya Al-Qur'annya ada tafsirnya. Beli tafsir Ibnu Katsir. Beli yang misalnya lagi ngapalin juz amma, beli yang jilid 9, 28, 29, 30. Itu banyak tuh. Jadi di juz 28, 29, 30 banyak berisikan tentang tauhid. Ya, untuk memperkuatkan tauhid tuh bagus tuh kalau kita baca-baca tafsir yang juz 28, 29, 30. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bertanya tuh, nantangin tuh. Kalimat istifham. Maka apakah patut kamu menganggap Al-Lata dan Al-Uzza serta Manah? Nah, maksudnya apa sih tafsir dari ayat ini? Maksudnya apa kamu dapat mencukupkan kebutuhan kalian dengan para sesembahan selain Allah itu? Apakah mereka sesembahan para orang musyrik ini dapat mendatangkan manfaat juga? Allah kembali bertanya, apakah mereka itu yang disembah selain Allah dapat menolong kalian? Atau bahkan apakah mereka dapat menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan? Apakah ada manfaatnya deh? Tiga bentuk sesembahan yang hakikat itu. Hakikatnya yang disembah pada zaman dulu dan ternyata masih ada zaman sekarang. Dan kalau kita tanya sama orang-orang yang melakukannya zaman sekarang, kita tanya, apakah mereka dapat menolong kalian? Mereka pun jawab bingung, geleng-geleng.
Nggak tahu ya, mungkin. Bahkan kadang mereka sambung-sambungin aja, iya kemarin Ana jadi menang tender. Nggak ada hubungannya bro. Kemarin Ana jadi sembuh. Ya, sembuh itu izin Allah, apa hubungannya? Kenapa tiba-tiba pas habis pulang dari kuburan terus langsung pengen merasa sembuh? Kadang itu jadi istidraj, akhirnya jadi percaya tuh. Semenjak itu apa? Bisa jadi dia mulai malas ibadah, dia mulai mengerjakan kesyirikan. Mulai koleksi keris. Koleksi itu amal soleh, teman-teman soleh, ya kan? Koleksi itu ilmu yang bermanfaat. Koleksi keris. Koleksi jimat. Koleksi susuk, mau dibawa kemana itu hidup? Kan gagal paham jadinya, jadi konyol. Dan bahkan teman-teman, kalau orang udah masuk ke sana dan terus, dia tidak akan ada ujungnya. Bisa jadi dia akan mulai menyimpan benda-benda mistis, dia percaya ini punyanya si ini, si itu. Oh ini ininya nih, kakinya Nyai siapa gitu. Atau rambutnya, apa sih, Gunung Kidul sama? Roro Kidul, Gunung Kidul, Nyi Roro Kidul, ya kan? Rambutnya ada lagi, oh ini ininya si ini nih, dengkulnya si ini. Kadang kayak gitu tuh. Oh kerisnya nih Ki Joko siapa gitu. Dimandiin tiap malam satu suro. Apa urusannya? Apakah kerisnya dapat menolong? Kalau kerisnya bisa dipakai buat motong bawang sama istrinya di dapur, itu kerisnya bermanfaat tuh. Ada manfaatnya kerisnya. Tapi kalau cuma dipajang, nanti diminta, disembah, nggak ada manfaatnya. Dan penjelasan inilah yang bertujuan untuk mengingkari dan memperingatkan akal untuk kembali ke petunjuk yang benar. Bahwa semua sesembahan selain Allah tidak dapat mendatangkan manfaat. Anda pikir orang-orang zaman sekarang, insya Allah udah lebih cerdas, nggak gampang ditipu-tipu lagi karena zaman sekarang Google udah ada, YouTube udah ada, ilmu-ilmu ulama, kitab-kitab ulama udah ada, yang jelasin juga udah banyak. Tanya teman-teman yang soleh juga bisa. Kalau masih mau kekeh dan kesyirikan, bertobatlah. Karena ujungnya jika tidak bertaubat dan terus membawa dosa syirik, kenistaan yang dia peroleh di akhirat nanti. Itu janji Allah, bukan ana. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung dikasih tahu, ini adalah bentuk kesyirikan. Dan jika kau terus mengerjakannya tanpa bertaubat, kau akan merugi. Dan jika kau mati membawa dosa syirik, kekal di neraka. Kita yang dibilang, sok alim lu. Surga emang punya lo doang. Emang udah lo kafling itu surga. Terus kita nggak boleh masuk surga. Loh, ini Allah yang Subhanahu wa taala yang menyampaikan lewat Al-Qur'an. Kadang mereka begitu karena tersinggung aja. Dan teman-teman, tatkala Islam datang dan Rasulullah SAW menaklukkan Mekah sebagai tempat yang mulia, beliau akhirnya mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb untuk pergi ke Lata yang sebenarnya hanya batu atau kuburan yang berada di Taif. Kedua orang tersebut akhirnya menghancurkan berhala tersebut atas perintah Rasulullah SAW. Beliau juga mengutus Khalid bin Walid untuk pergi ke Uzza, lalu dia menghancurkannya dan memotong pepohonan yang ada dan membunuh jin. Nah, jadi gini, untuk yang Uzza tadi, ya ketika pohon itu mau ditebang ya, keluar tuh ada jin yang, sebentar lihat. Oh nih, kisah Uzza ya, Anda tambahin sedikit nih. Jadi tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menebang pohon tersebut, keluar tuh dari pohon tersebut, kan pohon itu bisa bicara ya, karena ada syaitan yang ada di situ. Keluar jin perempuan yang rambutnya panjang tergerai. Lalu Khalid berhasil membunuh jin tersebut. Semoga Allah meridhoi Al-Mughirah, Khalid, dan para sahabat Nabi semuanya. Tuh teman-teman, keluar jinnya tuh. Jadi kalau zaman sekarang ada yang bilang kuburan bisa bicara, pohon, batu, itu ada jinnya. Kenapa percaya benda itu sendiri yang bisa bicara? Enggak lah ya. Mudah-mudahan setelah belajar kayak gini, insya Allah bisa lebih paham dan lebih bisa terima gitu. Karena banyak orang yang nggak terima loh.
saat dikasih tahu kayak gini suatu perbuatan yang salah, oh enggak, itu memang goib, memang itu atas izin Allah, dan memang itu dia berhak disembah. Ada loh orang-orang yang begitu. Makanya pentingnya kita belajar juga agar Allah ridho dengan pembelajaran kita, dan Allah mudahkan kita untuk memiliki tauhid yang lebih baik. Nah, ketika jinnya yang dapat berdialog tersebut, jin cuma ingin menyesatkan manusia. Nah, ini jin yang jahat nih. Dan jin tersebut akhirnya hilang tanpa bekas. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Beliau SAW juga mengutus Ali bin Abi Thalib pergi kemana. Lalu Ali menghancurkan berhala ini tanpa ada bekas. Lihatlah, berhala ini tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya kan? Seperti ayat yang tadi telah dibacakan. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza serta Mana yang tiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Nah, sekarang nih, kalau kita dengan logika kita nih ya, coba kita tanya, ketika Lata, Mana, dan Uzza dihancurkan, bisa nggak ngeles? Bisa nggak menghindar? Enggak. Lalu apakah mereka lalu bales? Enggak juga. Enggak bisa apa-apa. Sebagaimana berhala-berhala tersebut tidak mendatangkan manfaat, mereka juga nggak bisa menolong dirinya sendiri. Masih ingat kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan para berhala dan menyisakan satu yang paling besar dan ditinggalkan kapaknya di situ, dan dibilang tuh, itu yang ngancurin tuh yang besar. Apa yang dikatakan para orang musyrik? Gak mungkin. Nah, itu tahu gak mungkin. Kenapa masih tetap mau nyembah? Itulah. Karena mereka juga nggak dapat mencegah dirinya sendiri dari kehancuran dari para tentara Allah dan para ahlu tauhid yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jadi inilah dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa pada zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai sekarang, itu para sesembahan seperti itu selain Allah harus dihancurkan dan diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi zaman sekarang? Begitu bertebaran sesembahan-sesembahan selain Allah. Iya kan? Dan apa yang terjadi jika ada seseorang atau sekelompok orang yang ingin menghancurkannya? Bisa perang tuh. Bisa tawuran tuh. Cari aja. Misalnya ada yang mau menghancurkan pohon apa gitu. Bisa berantem tuh antar kampung tuh. Dan nggak tahu ya, sepanjang Ana hidup ya, Ana nggak pernah dengar tuh ada yang kuburan yang disembah lalu dibongkar gitu dan tidak boleh disembah lagi. Kalau di Indonesia ya, kalau di Arab Saudi mah banyak. Terus pohonnya nggak tahu ya, coba mungkin Ana yang kurang ini. Mudah-mudahan zaman sekarang orang-orang yang bertauhid lebih banyak, para aparat pemerintah bertauhid juga, jadi mereka tahu. Kadang kan gini, teman-teman pernah lihat nggak atau pernah dengar kisah misalnya pembangunan jalan tol, lalu jalan tolnya terhambat karena ada pohon dibilang tuh, pohon keramat. Nah, dibilang ada pohon keramat di tengah jalan. Jadi jalannya tadinya harusnya lurus, jadi belok dulu karena pohonnya konon kata mereka nih nggak bisa ditebang. Nggak ada yang kayak gitu. Itu ada jinnya, ya kan? Keramat enggak, pohon benda mati, enggak ada urusannya. Coba baca deh, pasti ada tuh pohon-pohon yang kayak gitu tuh. Dulu Ana inget waktu anak kecil ya, anak kecil waktu segede Hisam kalau nggak salah. Ana dulu rumah saudara di Tomang, di Talaut situ deket Cideng. Kalau dari rumah Ana tuh, dari rumah Umi Ana di Rawabelong, kita lewat Selipi, Tomang, terus ke itu kan Grogol, Talaut. Nah, pas lagi pembangunan depan sekarang mau Taman Anggrek ya. Dulu tuh ada pohon besar dibilang pohon keramat lah. Sampai Ana sempat lihat tuh ada warga ini mau bongkar tuh, katanya sampai pakai keren-kerennya nggak bisa nggak bisa dinyalain lah, inilah gitu lah. Ana sih masih kecil banget jadi nggak begitu ngeh gitu dia kayak gitu. Dari zaman dulu tuh udah ada.
Tapi alhamdulillah, Ana lihat kalau Ana ke sana lagi pohonnya sudah nggak ada, alhamdulillah. Nah, yang mungkin kalau pohon terus atau batu masih, tapi kalau kuburan tuh yang kadang masih konflik tuh kalau misalnya apa yang disembah lalu apa ada yang ingin bongkar gitu karena tidak boleh karena menyebabkan kesyirikan. Bahkan zaman sekarang ada apa ulama-ulama yang meninggal gitu, kadang tempat dia meninggal, tempat dia bikin kajian, lalu dia dikubur di situ, lalu dijadiin lapangan, lalu dijadiin kuburan, lalu dia disembah di situ. Sekarang ada beberapa tahun belakangan ini, Anda lihat ada beberapa peristiwa seperti itu gitu. Dan ini bahaya kalau terus-terusan seperti ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang bertauhid dan para pemerintah kita juga orang-orang bertauhid agar bisa mencegah hal-hal ini bisa terjadi lebih parah lagi gitu.